5 tahun kerja sebelumnya itu ya Gansuta nggak pernah dibayar. Tapi saya masih bertahan di pabrik itu karena saya ada niatan re-entry. Takutnya hubungan saya dengan Sajang kan jadi agak ruwet lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jumpa lagi di channel saya, channel sharing motivasi reality kerja di Korea. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema-tema permasalahan tentang pekerja migran Indonesia yang ada di Korea Selatan, utamanya yaitu tentang masalah pekerjaan, tentang tunggakan gaji yang ada di sistem kerja di Korea Selatan, yaitu mengenai Yagan Sutang. Oke, kita langsung ke permasalahan yang akan langsung dijawab oleh lawyer atau pengacara kita dari kantor hukum Keumsong yang ada di Korea Selatan. Oke, ini kita langsung saja ke TKP Beri. Check it out. Saya mau nanya masalah Yagan Sutang. Jadi kan selama 5 tahun sebelumnya saya sudah re-entry. Ini tahun kedua re-entry saya. Dan 5 tahun kerja sebelumnya itu Yagan Sutang nggak pernah dibayar. Tapi saya masih bertahan di pabrik itu karena saya ada niatan re-entry. Takutnya hubungan saya dengan Sajang kan jadi agak ruwet lah ya. Dan niatnya pas re-entry ini saya ingin mengklaim Yagan Sutang yang 5 tahun itu. Pertama itu apakah bisa, dan terus karena sekarang visa E7 dipermudah, jadinya saya kepikiran untuk mengganti visa E7, dan rencana bulan Mei besok saya ngurus visa E7. Takutnya kalau saya ngeklaim Yagan Sutang sekarang ada permasalahan lagi kan, takutnya dipersulit. Dan rencananya mungkin kalau misal visa E7 sudah sudah tembus, istri bisa kesini, rencana paling enggak 2 tahun lah, 2 tahun maksimal. Niatnya kan udah pulang ke Indonesia. Nah pas mau pulang itu bisa nggak diurus semuanya Yagan Sutang dari 5 tahun sebelumnya sampai ke ya berarti 4 tahunan Pak, bisa nggak ya? 9 tahun berarti 9 tahun Yagan Sutang selama di Korea ini. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas. Jadi untuk Yagan Sutang ini tiap perusahaan berbeda-beda sih sebetulnya Mas. Jadi ada perusahaan yang memang menerapkan, ada juga yang tidak. Tapi mungkin 90% seharusnya diterapkan ya. Yagan Sutang itu kan memang sudah menjadi kewajiban ya. Yang lain. Nah, kita nggak tahu apakah alasan seperti apa dari pihak perusahaan itu sampai nggak ngasih. Mungkin juga Masnya kalau berhasil untuk sekedar tanya aja berhak. Jadi kira-kira saja ini kenapa kok saya nggak dikasih Yagan Sutang, cuma ditanya pancing-pancing gitu aja. Jadi bukan kita istilahnya minta, tapi paling nggak dipancing aja. Ini saja ini Yagan Sutang iso ya. Jadi kan pasti kita tahu lah responnya dia, kira-kira dia jawabnya gimana. Tapi kalau misalnya dia bilang katakanlah tidak ada, atau dari perusahaan ini nggak pernah ada Yagan Sutang, nggak usah pakai ini aja. Itu sih sebetulnya merujuk ke kalau misalnya perusahaan itu nggak ada regulasi ya, istilahnya dia menerapkan Yagan Sutang. Bawa ini kan? Itu sebetulnya sih kita bisa tunggu, kita minta supaya diselidiki kira-kira perusahaan ini tuh apakah memang perusahaan yang bisa dikecualikan dari Yagan Sutang atau tidak, ataupun perusahaan ini memang melanggar salah satu kewajiban mereka, karena mungkin ketidaktahuan dari kita juga yang membiarkan. Jadi kita bisa melakukan semacam untuk pemeriksaan ke pihak tunggu. Dan untuk pertanyaan Masnya tadi yang kira-kira yang 9 tahun ke belakang ya, yang lalu-lalu untuk apakah bisa diklaim atau enggak. Jadi kalau dalam undang-undang ketenagakerjaan itu ada masa kadaluarsa namanya Mas, untuk kita mengklaim secara hukum. Dan itu tuh hanya berlaku 3 tahun Mas, sejak istilahnya kasus itu muncul. Jadi misalnya katakanlah kalau Masnya nanti mau bulan 5 ini bukan pindah, ganti visa, mau ngeklaim, jadi yang bisa kita klaim tuh hanya 3 tahun belakang. Yang sebelum-sebelumnya itu sudah nggak bisa, soalnya sudah masuk
namanya masa kadaluarsa secara hukum itu hanya 3 tahun. Jadi mau nggak mau ya terpaksa kita nggak bisa menuntut dia secara hukum, cuman hanya bisa istilahnya kita bilang secara pribadi aja. Ini Sajamim saya juga minta yang tahun-tahun sebelumnya. Nah kalaupun dia nggak bisa ngasih pun kita nggak ada dasar hukum untuk mengklaim dia. Yang bisa diklaim itu hanyalah 3 tahun belakangan, yang paling 3 tahun terbaru. Lalu itu sih mungkin jadi saran saya, mungkin masnya coba kalau nggak pernah nanya ya paling coba dipancing-pancing dulu kira-kira kenapa nggak ada, itu yang ke-1. Lalu yang kedua kalau misalnya dia tetap bilang nggak ada ya tergantung dari masnya sih, soalnya kan kita juga ada dari pihak yang membutuhkan dia ya untuk nanti sponsor. Jadi tergantung masnya, kalau misalnya memang lebih memprioritaskan visa daripada untuk ya kan sidangnya itu, ya mendingan visanya diamankan dulu saja mas, nanti diganti dulu E7-nya. Setelah itu kita minta kira-kira lebih serius lagi aja, gimana ya kan sidangnya kenapa nggak dikasih. Lalu coba juga masnya mungkin rekan-rekan kerja yang lain apakah juga sama. Nah kalau misalkan memang sama semua, ya nggak ada salahnya kita konsultasi yang tadi saya bilang itu mas, kena tunggu. Dan dalam hal ini kalau teman-teman yang mengalami kesulitan lah untuk masalah bahasa dan macam-macam kan kena tunggu. Jadi itulah juga peran kami mas untuk istilahnya mendampingi mas-mas ini, misalnya mau konsultasi ke Notumbu ke macam-macam itu kami ada jasa juga untuk mendampingi, karena saya nanti juga akan turun tangan langsung. Jadi untuk masalah bahasa ataupun masalah lainnya itu bisa teratasi. Jadi mungkin di kemudian hari apabila masnya masih ingin mencari kebenaran kira-kira ya kan sidangnya seperti apa, kita bisa mengajukan ini penyelidikan ke Notumbu. Jadi mungkin seperti itu tapi pada prinsipnya sih secara ini yang saya tahu 90% itu pasti ada semua mas. Saya nggak tahu kenapa pihak pabrik ini nggak ngasih, itu mungkin memang perlu dipertanyakan sih mas itu. Itu sih. Terima kasih. Nah itu ya teman-teman, permasalahan Yagan Sutang yang telah dijabarkan oleh pengacara hukum lawyer Kemsong, yang bisa menjadi bahan kalian untuk cermati dan jadi wawasan kalian agar nantinya bisa menjadikan pencerahan kepada kalian, agar kalian bisa mewaspadai akan adanya hal-hal yang tidak diinginkan saat kalian bekerja di Korea Selatan, khususnya mengenai tunggakan gaji seperti Yagan Sutang di pembahasan yang tadi. Oke, itu aja, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share, dan sampai jumpa. Salam Babu Premium. Annyeonghaseyo, sarang hie.